55. Survei lembaga riset independen Sugeng Saryadi Syndicate menyebut DPR lembaga terkorup di Indonesia. Terungkapnya berbagai praktek korupsi mengurangi kepercayaan masyarakat pada partai politik. Survei Sugeng Saryadi Syndicate menempatkan DPR di urutan pertama lembaga terkorup di Indonesia. Dari 2.000 responden di 33 provinsi, 47% suara responden menuding DPR sebagai lembaga paling korup dibandingkan kantor pajak, kepolisian, dan partai politik. Apakah lembaga ini memang betul-betul paling korup dari lembaga-lembaga yang lain? Tentu itu bukan domainnya secara faktual ya, secara yuridis. Itu bukan domainnya lembaga survei, tetapi itu di lembaga lembaga pengadilan yang bisa membuktikan secara pasti, secara yuridis bahwa selain DPR ini jangan-jangan ada lembaga yang lebih korup dari itu. Jadi saya melihat ini hanya sebagai kumpulan persepsi, di mana persepsi ini yang ditanya adalah rakyat, di mana rakyat punya opini atau persepsi itu karena terpaan komunikasi atau berita-berita yang ada di media. Tapi saya mengapresiasi itu, artinya kita semua disadarkan gitu ya, bahwa di Indonesia memang yang namanya kegiatan korupsi itu sudah membudaya, sudah mengakar di mana-mana. Citra anggota Dewan seakan tak lepas dari partai politik. Berada di urutan keempat, partai politik pun rawan tudingan korupsi. Salah satunya Partai Demokrat, yang mengalami penurunan suara masyarakat dari 2 survei lembaga independen. Dugaan kuat maraknya kasus korupsi yang menimpa Demokrat terkait erat dengan hasil survei tersebut. Persoalan di intra-demokrat sehubungan dengan kelakuan politisi Demokrat. Itu yang pertama kali, karena publik bukan hanya membaca tapi nonton di televisi. Ini loh terakhir dengan kasus Hambalang gitu. Sehingga menurunkan apresiasi itu. Tentunya bukan hanya kasus-kasus ya, tapi pewacanaan publik ya, wacana yang ditimbulkan, opini yang dibentuk oleh publik itu ya, dibentuk dari mana saja ya, wacana politik yang dibentuk ini tentu mempengaruhi ya, tapi bukan berarti saya katakan kalau ada kasus korupsi ya ada yang melanda ya, sekarang kasus-kasus yang sedang melanda, tapi kan buktinya belum terbukti. Artinya begini, proses hukum harus kita hargai.